Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa maknanya an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk, yaitu di atas dalil dari Allah, dalam rangka kita mengharapkan pahala surga dari Allah. Takwa juga artinya wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan kita meninggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk dari Allah, dalam rangka kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu ke depan kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala biiznillah dengan bulan yang dirindukan oleh setiap mukmin, dirindukan oleh orang-orang yang beriman, karena dia tahu di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan ampunan, Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari nerakanya, Allah banyak memberikan pahala ganjaran di bulan tersebut. Maka seorang mukmin tatkala dia tahu di hadapannya ada sebuah musim kebaikan, tentu dia mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya agar dia mendapatkan keuntungan yang besar, mendapatkan keuntungan berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Oleh karenanya seorang mukmin dia persiapkan dirinya dengan bekal ilmu, karena tidaklah seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dia didasari dengan ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW, dan dengan apa yang telah diajarkan oleh para salafus saleh. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, pada kesempatan yang mulia ini kita ingin untuk merenungkan, mentadabburi sebuah ayat atau beberapa ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan bulan Ramadan, agar menjadi bekal bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kata para ulama, Allah memanggil orang-orang beriman dengan sebutan yang mulia, yaitu dengan panggilan keimanan. Kemudian Allah mengabarkan bahwasanya as-siyam atau puasa diwajibkan oleh Allah atas umat ini, sebagaimana Allah juga mewajibkan puasa atas umat-umat sebelum kita. As-siyam secara bahasa maknanya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah syar'i, as-siyam atau as-saum maknanya adalah, kata para ulama, al-imsak an mufattiratis saum min tulu'il fajri ila ghurubis syams ta'abbudan lillahi azza wa jalla, yaitu menahan diri dari segala macam pembatal-pembatal puasa, terhitung sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diambil dari pengertian ini, segala sesuatu yang berupa imsak, meninggalkan sesuatu yang halal, meninggalkan sesuatu yang mubah, apabila itu dalam rangka ibadah kepada Allah, maka dia harus mendatangkan dalilnya. Kalau ada seorang mungkin mengatakan, saya tidak mau makan nasi, saya tidak mau makan daging, saya tidak mau makan makanan tertentu,
Kenapa kau tinggalkan makanan tersebut? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa mendatangkan dalilnya, maka betul itu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kalau dia tidak mendatangkan dalilnya, maka itu termasuk di antara bid'ah di dalam agama. Karena sesuatu yang halal tidak boleh ditinggalkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dalil. Maka dengan ini kita peringatkan termasuk di antara bid'ah di dalam agama, yaitu orang-orang yang menganut paham vegetarian, alias dia tidak mau memakan daging semuanya karena dia anggap itu perbuatan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin dia meninggalkan suatu makanan karena alasan-alasan duniawi, saya tidak mau makan makanan ini karena mengandung banyak gula, saya tidak mau makan makanan ini karena rasanya tidak enak, maka ini boleh, tidak berkaitan dengan ibadah. Namun kalau dia meninggalkannya dan dia yakini dia meninggalkan itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mendatangkan dalil maka itu ibadah. Namun kalau tidak, maka itu jatuhnya bid'ah di dalam agama. Maka kita tatkala di bulan Ramadan, tatkala puasa, kita meninggalkan makanan-makanan, minuman-minuman yang mubah, yang halal, namun semua kita tinggalkan ta'abbudan lillah, dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Ayat ini. Kutiba alaikumus siyam, diperintahkan bagi kita berpuasa sebagaimana diperintahkan atas umat-umat sebelum kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Allah Azza wa Jalla mewajibkan puasa tidak setiap hari, tidak 1 tahun penuh, dan dalam sehari kita diwajibkan berpuasa bukan sepanjang hari, namun hanya sebagian hari saja, dan itu hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia dalam keadaan safar, maka boleh dia ganti di hari yang lain. Kata para ulama, orang yang sakit maka dia diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa dan dia ganti di luar bulan Ramadan. Namun ikhwani fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak semua sakit itu bisa mendapatkan rukhsah. Kata Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa orang yang sakit itu ada 3 kondisinya. Yang pertama, yasyukku alaihi wa yadurruh, yaitu seorang yang sakit dalam keadaan yang parah. Puasa itu bisa semakin membuatnya kesakitan, dan puasa bisa menyebabkan bahaya atas dia, alias bisa menyebabkan penyakitnya semakin kronis atau berujung kematian. Maka yang seperti ini haram baginya untuk nekat berpuasa, karena Allah Subhanahu wa taala melarang untuk membunuh diri sendiri. Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah, dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah sangat menyayangi kalian. Kemudian golongan yang kedua, yaitu golongan yang dia apabila berpuasa, maka puasa itu betul-betul memberatkan dia. Dia betul-betul merasa sakit, merasa kesakitan, kepayahan dengan puasa. Namun puasa tidak membahayakan dirinya, tidak membuat penyakitnya semakin kronis, apalagi menyebabkan kematian, tidak. Maka yang seperti ini kata para ulama, dia boleh memilih antara mengambil keringanan untuk tidak berpuasa atau dia tetap berpuasa. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu golongan yang puasa tidak memberatkan dirinya, tidak merasakan sakit dengan puasa itu, dan kalaupun dia nekat berpuasa tidak menambah kronis penyakitnya. Maka yang seperti ini tetap dia wajib untuk menjalankan puasa, tidak boleh dia mengambil rukhsah tersebut. Seperti seorang mungkin penyakit kulit, tidak boleh dengan alasan saya sakit panu kemudian dia tidak berpuasa, naudzubillah. Dia tetap diwajibkan berpuasa karena dia bukan tergolong orang-orang yang diberikan rukhsah. Demikian juga orang yang safar, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, dia boleh untuk mengganti di hari yang lain. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan bagi orang-orang yang dia sebetulnya mampu berpuasa namun dia memilih untuk tidak berpuasa, maka dia boleh untuk membayar fidyah. Kata para ulama,
ayat ini itu telah dihapuskan dengan ayat setelahnya. Karena dahulu di fase-fase awal Allah mewajibkan puasa, maka diwajibkannya dalam bentuk mukhayyar, yaitu kaum muslimin diberikan pilihan antara dia berpuasa atau dia tidak berpuasa, namun dia wajib untuk menebusnya dengan membayar fidyah. Namun tetap kata Allah yang terbaik adalah wa antasumu khairun lakum, dan engkau berpuasa itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahuinya. Kemudian ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan berisi tentang penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut, dan Al-Quran sebagai Al-Furqan. Kata para ulama, ini termasuk di antara keistimewaan bulan Ramadan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan, mengkhususkan, memilih bulan Ramadan sebagai waktu diturunkannya kitabnya yang paling mulia, kalamnya yang paling mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Allah tidak memilih bulan-bulan yang lain, namun Allah memilih bulan Ramadan, menunjukkan akan keistimewaan bulan Ramadan tersebut. Kemudian juga diambil dari ayat ini, dipetik dari ayat ini, yaitu sifat al-ulu, ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini para ulama menetapkan Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas. Allah Subhanahu wa taala bukan di mana-mana. Allah itu bukan ada tanpa tempat, tanpa arah sebagaimana kata ahlul bidah. Namun Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas berdasarkan kitabullah, berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama, dan juga berdasarkan fitrah manusia mengakui Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas arsy-Nya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, a'amintum man fis sama ayyaksifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang berada di atas langit? Nabi SAW juga mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku, padahal aku kepercayaan yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk-makhluk yang di atas muka bumi, maka Allah yang berada di atas akan menyayangi kalian. Begitu banyak dalil-dalil. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, hampir 2000 dalil yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas, sebagaimana ayat ini, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Kalau kita yakin bahwasanya Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah, dan Al-Quran diturunkan oleh Allah. Kita tahu dalam bahasa apapun yang namanya turun dari atas ke bawah, maka ayat ini merupakan dalil Allah Azza wa Jalla berada tinggi di atas. Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Maka barang siapa yang ingin hidupnya di atas kebaikan, barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, maka jangan dia menjadikan hal-hal lain selain Al-Quran sebagai pedomannya. Jangan dia jadikan adat istiadat, kebiasaan masyarakat, kultur budaya dijadikan sebagai patokan barometer dalam menentukan hidupnya. Tidak. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia di atas muka bumi ini, yang menunjukkan mana jalan kebaikan dan mana jalan keburukan. Sebagaimana Allah mensifati Al-Quran tadi dengan Al-Furqan. Al-Quran adalah pembeda antara hak dan batil, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bidah, antara ahlul ta'ah dengan ahlul maksiyah, antara ahlul jannah dengan ahlul nar. Itu dibedakan di dalam Al-Quran. Maka jadikan Al-Quran sebagai barometer untuk menentukan hak dan batil, untuk menentukan salah dan benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Barang siapa apabila kalian berselisih tentang sesuatu,
maka dikembalikan kepada siapa? Apakah dikembalikan kepada adat istiadat setempat untuk menentukan mana yang hak dan mana yang batil? Apakah dikembalikan kepada budaya setempat? Tidak. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kembalikan perkaranya kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan kepada Rasulnya, yaitu kepada sunnahnya Nabi SAW. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa nisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Kemudian kata Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa, memulai puasa. Ayat ini kata para ulama adalah dalil menentukan masuknya awal bulan adalah dengan melihat bulan atau ru'yatul hilal. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihatnya, yaitu melihat hilal, dan beridul fitrilah, berhari rayalah kalian karena melihat hilal. Cara yang kedua, kata Nabi SAW, dalam menentukan awal masuknya bulan, selain ru'yatul hilal, cara yang kedua adalah fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Apabila hilal itu tertutup, tidak nampak, maka genapkan bilangan Sya'ban menjadi 30. Maka inilah ma'asyiral muslimin, dua cara yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW dalam menentukan awal masuknya bulan, yaitu ru'yatul hilal, dan yang kedua menggenapkan bulan menjadi 30 hari. Tidak ada cara ketiga, cara keempat. Hanya dua cara ini yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan penentuannya adalah wewenang ulil amri, wewenang penguasa kaum muslimin. Sebagaimana datang dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, tara an-nasul hilal, manusia ketika itu sudah melihat hilal. Apakah mereka langsung berpuasa besoknya? Tidak. Kata Abdullah bin Umar, fa akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Aku mengabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku telah melihat hilal. Rasul sebagai kepala negara ketika itu dikabarkan bahwasanya hilal telah nampak. Barulah kemudian kata Abdullah bin Umar, fasamahu wa amaron nasa bisiyamihi. Nabi pun memulai puasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Maka kita wasiatkan kepada kaum muslimin agar menentukan awal masuknya bulan dengan menunggu pengumuman dari penguasa kaum muslimin, dengan menunggu pengumuman dari pemerintah yang resmi kapan awal masuknya bulan, karena itu adalah wewenang waliul amr, bukan wewenang individu-individu kaum muslimin, bukan wewenang ormas-ormas kaum muslimin, namun itu adalah wewenang penguasa yang memang memiliki kekuasaan dan mengatur kaum muslimin secara total di suatu negeri. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Barang siapa yang sakit atau dia safar, dia boleh mengganti di hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan buat kalian dan Allah tidak menghendaki kesusahan atas kalian. Inilah agama Islam. Allah Azza wa Jalla memberikan banyak keringanan-keringanan, banyak kemudahan-kemudahan di dalam agama ini. Seorang yang sakit boleh tidak berpuasa, orang yang sholat tidak mampu berdiri, dia boleh duduk atau bahkan boleh dalam keadaan berbaring, semua sesuai dengan batas maksimal kemampuannya. Namun ma'asyiral muslimin, meskipun agama kita agama yang mudah,
agama yang banyak mendapatkan kemudahan dari Allah. Namun jangan kita bermudah-mudahan dalam menjalankan agama ini. Sebagaimana sebagian orang tatkala berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia bekerja keras, kemudian dia merasakan capek yang luar biasa, kemudian dengan enaknya dia membatalkan puasa, berdalih dengan ayat ini bahwasanya Allah memberikan kemudahan dan Allah tidak memberikan kesusahan. Naudzubillah. Padahal orang yang kerja capek, lelah, letih, lapar, haus bukan termasuk orang yang mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Tidakkah kita takut gimana Nabi SAW pernah ditampakkan neraka? Kemudian Nabi melihat suatu kaum, kata Nabi SAW, mu'alliqina bi'araqibihim musyaqqaqatan ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman. Kata Nabi, aku melihat di neraka suatu kaum yang digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, dan aku melihat mulut-mulut mereka sobek dan mengucur darah dari mulut-mulut mereka. Nabi bertanya, man haula, siapa mereka ini? Kata Jibril kepada Nabi SAW, alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka itulah orang-orang yang berbuka puasa sebelum dihalalkan waktunya, alias bahasa kita mokel, dia membatalkan puasa padahal dia bukan termasuk orang yang mendapatkan udzur untuk tidak berpuasa. Maka ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah. Mintalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dan agar kalian menyempurnakan puasa Ramadan itu, dan agar kalian bertakbir, membesarkan Allah, memuji Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, agar kalian bersyukur. Kalau kita sudah menjalankan ibadah puasa, yakini bahwa kita bisa berpuasa bukan karena kita kuat, bukan karena kita cerdas, bukan karena kita ini mampu, tidak. Namun Allah yang memberikan taufik kepada kita, Allah yang memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa berpuasa. Berapa banyak orang-orang yang sehat fisiknya, sehat akalnya, memiliki makanan yang melimpah, namun dia tidak menjalankan ibadah puasa. Menunjukkan bahwasanya orang yang bisa berpuasa itu murni pertolongan Allah, murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang layak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufik kepada untuk bisa maksimal menjalankan ibadah Ramadan dalam beberapa hari ke depan ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shaddid shamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'b innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu li salatikum yarhamukumullah.